Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tata Ristian Rudiana dalam pelajaran SPR, Sistem Pengendali Robotika. Nah, di sini anak-anak kelas 12 ini yang kemarin dari kelas 11 naik ke kelas 12 agar lebih ditingkatkan lagi ya, karena di kelas 12 ini akan lebih diperbanyak tentang praktik untuk pengontrolan sistem otomatis. Dan pada hari ini alhamdulillah semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Dan kita bersyukur kepada hadirat Allah Ilahi Rabbi telah memberikan kesempatan bagi Bapak, bagi kalian untuk selalu belajar dalam pembelajaran daring ya. Karena di era pandemi ini semoga pandemi COVID-19 cepat selesai. Dan untuk itu mudah-mudahan semua diberikan kesehatan ya. Nah, untuk pelajaran saat ini atau pertemuan daring hari ini kita akan mencoba sistem kontrol robotik ya, dimana kalian juga pernah mendengar atau pernah lah waktu kelas 11 kita juga belajar ya, pernah belajar bahwa sistem kontrol robotik ya, dimana akan kita bahas secara sepintas atau pembahasannya tidak terlalu jauh dari apa yang disampaikan, karena ini pembahasan sudah kita bahas dari sebelumnya, cuman kita kuatkan lagi ya. Nah, untuk pembahasan pertama ini kita coba awali dengan sistem kontrol robotik ya, dimana ini sebuah definisi di sini bisa disebutkan atau bisa kalian lihat sistem proses kontrol, sistem kontrol nah ini bisa dilihat dari pengertiannya bahwa sistem adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu. Jadi sistem. Nah, sistem di sini kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu. Contohnya sistem motor ya. Sistem motor AC, di mana kombinasi dari beberapa komponen. Contoh, kalau dari motor itu ada roda-roda ya, ada mesinnya, ada acunya, terus ada remnya dan yang lainnya ya. Kalau salah satu di antara itu tidak ada, itu merupakan sistemnya lemah, karena sistem itu bekerja berkombinasi dan bekerja sama dengan beberapa komponen yang ada ya. Tuh. Sedangkan yang kedua itu proses. Proses adalah suatu perubahan yang berurutan dan berlangsung secara kontinu dan tetap menuju keadaan akhir tertentu. Bisa kalian lihat atau bisa kalian pahami, proses adalah perubahan yang berurutan ya, dan berlangsung secara kontinu. Nah, contoh
kita dalam pembuatan, misalkan pembuatan segi sistem kita pembelajaran, atau kita belajar mengenai komputer dari awal perubahan urutan. Jadi dari mulai kita belajar memegang mouse, atau misalkan kita menggerakkan kursor, atau kalian juga bisa mencoba hal-hal yang dari tidak bisa menjadi bisa, atau tidak melakukan tugas bisa melakukan tugas, ya, bisa dicobalah. Jadi proses adalah perubahan yang berurutan. Jadi perubahan yang membentuk karakter dari mulai kalian nggak bisa baca berurutan dari mulai A, B, C dan seterusnya itu, sehingga kalian berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menguasainya hal tersebut dengan continuous setelah menuju akhir yang tertentu, ya. Nah, yang ketiga di sini bisa kalian lihat atau bisa kalian dari pemaparan kontrol, ya. Kontrol adalah suatu kerja untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur dan menguasai sesuatu. Jadi kalian pahami, ya. Kontrol suatu kerja untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur dan menguasai sesuatu. Contoh kalau kita sedang mengemudi lah, atau menyetir. Nah, kita coba contohnya kita mengemudi motor, ya, atau motorcycle itu dimana kita tahu cara mengontrol gas, rem, terus sen, terus apa lagi, lampu, semuanya kita kontrol, ya, dengan mengawasi, mengendalikan. Coba kalau gas kita tidak terkontrol, itu ketika digas langsung naik ke 90, tidak bertahap, tidak tahu arahnya. Nah, makanya kita perlu kontrol itu. Jadi namanya pengaturan sebuah otak sistem yang sepenuhnya yang terarah untuk mengontrol sesuatu atau dalam mengawasi sesuatu, ya. Contoh dari hal-hal pikiran bisa terjadi kalau kita tidak kontrol. Ketika kita emosi, kita bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Contohnya mungkin marah-marah dengan lempar-lempar apa sesuatu karena kita tidak terkontrol, ya. Jadi kalian paham mungkin di situ kontrol itu adalah suatu kerja untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur dan menguasai sesuatu. Nah, selanjutnya kita coba dengan sistem kontrol atau control system, yaitu suatu proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran variabel sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. Jadi kalian pahami di sini, ya. Pahami bahwa kontrol sistem atau sistem kontrol itu proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran dengan variabel atau parameter sehingga berada pada suatu harga range tertentu. Contoh sistem kontrol untuk pengendalian parkir otomatis, ya. Sistem kontrol untuk pengendalian pengisian coran, ya, atau yang disebut dengan pengecoran. Terus bisa juga sistem kontrol itu
dimana untuk value atau penguatan pengeluaran yang emang dihasilkan, seperti contohnya kalau untuk konvensional itu keran air ya, kita kontrol dengan sehingga kita menghasilkan keluaran yang kecil, yang besar, dan yang sedang. Nah itu bisa contoh kecil ya untuk sistem kontrol. Dan juga bisa untuk seperti hidrolik seperti di pabrik-pabrik ya, kalian bisa lihat itu ada sistem kontrolnya untuk PLC, untuk hal-hal lainnya, sehingga bisa terkontrol dengan baik. Nah di sini juga ada contohnya tekanan ya atau pressure, terus aliran, flow, suhu, temperatur, terus ketinggian level, pH, kepadatan, untuk viscosity, kecepatan, velocity, dan lain-lain. Nah barangkali ada beberapa yang kalian tanyakan atau tidak kalian pahami, boleh kalian jangan lupa subscribe dulu, boleh kalian berkomentar atau apa, silakan. Dan kita lanjutkan dulu ya. Nah di sini sistem yang minimal ada 2 bagian. Satu, bagian atau subsistem kendali atau yang dikendalikan plant, yang bisa merupakan peralatan, perangkat, atau proses yang menghasilkan luaran output hasil produk, isyarat luaran output signal ya, karena dikendalikan oleh bagian pengendali. Nah yang kedua, bagian atau subsistem pengendali controller, yang juga bisa merupakan peralatan, perangkat, atau proses yang menghasilkan isyarat kendali, control signal, atau untuk mengendalikan kendalian ya. Nah di sini bisa dicoba subsistem ya, yang dikendalikan plant, yang bisa merupakan peralatan, perangkat, atau proses yang menghasilkan luaran output ya. Terus yang keduanya, pahami juga peralatan, perangkat. Nah di sini kalau bisa Bapak pahami, di sini bagian atau subsistem kendalian yang dikendalikan atau plant. Terus yang kedua, bagian atau subsistem pengendali controller. Jadi kita apa nih yang dikendalikan itu apa ya, luaran outputnya. Terus kalau untuk pengendali yang juga merupakan peralatan, perangkat. Jadi pengendali, contoh kita pengendalinya itu mau apa. Contoh kalau di pabrik-pabrik kita pengendalinya menggunakan PLC ya, kita menggunakan PLC. Dan juga yang apa yang kita kendalikan, kendaliannya apa, kita memakai motor ya, contohnya motor DC atau motor untuk membuat bahan-bahan tenun ya. Atau kalau di yang pernah kita coba itu seperti kemarin, kalau yang kelas 11 kemarin, kalau yang hadir terus di sekolah, mungkin kita pernah praktek membuka secara otomatis pintu gerbang ya. Terus membuat value untuk memasukkan minuman atau dalam kotak itu. Nah itu contoh hal-hal yang kecil yang emang kita dapat kita pahami bahwa ada yang dikendalikannya apa, pengendalinya apa. Contoh kalau misalkan untuk motor yang kita biasa motor cycle itu biasanya apa yang dikendalikan, motor atau gas ya. Pengendalinya apa kita ya, pengendalinya dengan gasnya itu kita mau tarik kencang atau kita mau tarik lemah, itu kan sesuai dengan pengendalinya atau kontrolernya. Nah barangkali cukup sekian dulu ya bahasan yang emang belum terlalu jauh, jadi biar kalian pahami, mengerti, boleh
dicoba ditanyakan ya, atau ada tugasnya ini di sini. Silakan kalian cari sebuah contoh mengenai sistem kontrol ya, sistem kontrol mengenai perangkat. Di sini ada contoh tekanan, aliran, suhu, ketinggian. Udahlah, cukup 3 aja dicoba. Silakan kalian cari tekanan itu sistemnya bagaimana, terus aliran itu contohnya bagaimana, untuk suhu itu sistemnya bagaimana, sistem kontrol untuk suhu itu. Nah, silakan kalian cari ketiga yang tadi telah disebutkan ya. Kalau misalkan tidak ada yang bukan tidak ada, kalau ada yang tidak dipahami sama kalian, tolong bisa ya WhatsApp ya, lewat WhatsApp atau misalkan lainnya, silakan ya. Sekian dulu untuk hari ini ya. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kita diberikan lindungan selalu terhadap Allah Subhanahu ya. Jadi semoga kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan terus ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Semoga kalian pada hari ini kalian terbangun untuk melakukan pembelajaran ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi